di kuliah online Universitas Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang gelombang kuantum. Setelah mengikuti kuliah ini, diharapkan Anda dapat menjelaskan tentang apa itu gelombang dalam teori kuantum dan menyebutkan beberapa contohnya. Ya, teori kuantum boleh dibilang berawal dari usaha Max Planck untuk menjelaskan bentuk kurva dari spektrum benda yang berpijar. Nah, biasanya benda yang berpijar ini disebut benda hitam. Bukan warnanya hitam, tapi justru dia berpijar ya. Nah, untuk menjelaskan mengapa bentuk kurvanya seperti ini, ya, Planck menganggap cahaya yang sebelumnya orang sudah paham itu sebagai gelombang elektromagnetik, tapi Planck menganggapnya sebagai sebuah partikel. Jadi dengan menganggap cahaya itu adalah partikel, bukan gelombang, Planck dapat menjelaskan mengapa kurva dari spektral radiasi ini bentuknya seperti ini. Kemudian, masih di awal abad 20, ada yang namanya efek fotolistrik, yaitu peristiwa keluarnya elektron dari permukaan logam karena disinari oleh cahaya. Nah, lagi-lagi, ya, mengapa proses ini bisa terjadi? Itu dapat dijelaskan oleh Einstein pada tahun 1905 dengan menganggap cahaya sebagai partikel yang disebut foton. Ya. Nah, jadi di sini sudah mulai terlihat ada dualisme, ya. Apakah cahaya itu gelombang atau partikel, ya, atau keduanya. Nah, gambar samping ini sel surya ini semacam aplikasi dari efek fotolistrik tadi. Ya, jadi contoh sehari-hari dari efek fotolistrik sebenarnya sel surya. Ya. Kemudian ada pengamatan lain ya, yang menunjukkan bahwa cahaya yang awalnya dipahami sebagai gelombang ternyata dia juga bersifat seperti partikel, ya, bisa diperlakukan sebagai partikel, yaitu pada hamburan Compton. Hamburan Compton ini adalah hamburan antara sinar X dengan elektron yang ada di suatu bahan. Jadi Arthur Compton ini melakukan eksperimen dengan sinar X, mengarahkannya pada karbon, dan mendeteksi sinar X yang terhambur dari karbon tersebut. Ternyata panjang gelombangnya lebih besar daripada panjang gelombang yang datang. Dan membesarnya panjang gelombang ini hanya dapat dijelaskan jika sinar X tadi itu dianggap sebagai foton, sebuah partikel ya, yang menembuk elektron tersebut. Oke, tadi kita lihat cahaya yang mulanya adalah gelombang ternyata dapat menunjukkan efek partikel, sifat partikel. Nah, sekarang kita lihat yang awalnya partikel dapat dilihat sebagai gelombang. Ya, di sini ada elektron, ya, interferensi elektron. Ya. Pada gambar ini ada elektron gun, ya, penghasil elektron lah kita sebut gitu ya. Jadi elektron ini ditembakkan ke dua celah sempit ini. Dua celah sempit. Kemudian di belakangnya diletakkan layar atau detektor. Ya. Awalnya terdeteksi ya satu. Jadi detektor ini bisa berpendar kalau ditabrak elektron. Nah, awalnya diamati satu ya, pendaran, tapi dengan berjalannya waktu makin lama makin banyak pendarannya, dan pada akhirnya pendarannya itu membentuk pola interferensi terang gelap. Gitu. Nah dari sini orang melihat loh, ternyata elektron adalah juga gelombang. Yang awalnya elektron itu
diyakini atau dilihat sebagai partikel ternyata pun memiliki sifat gelombang, ya, yaitu bisa menghasilkan pola terang gelap. Ya. Nah, ini gambar di bawah ini menunjukkan awalnya elektronnya sedikit, cuma ada 10. Makin banyak elektron yang terlibat, nah pola terang gelapnya itu makin jelas. Jadi ini terang gelapnya ini adalah interferensi gelombang elektron. Nah, contoh yang lain yang menunjukkan bahwa elektron adalah pada akhirnya adalah juga gelombang, yang awalnya dia itu partikel, adalah difraksi elektron. Ya. Ya. Difraksi elektron sebagai partikel kita sebut sebagai hamburan. Tapi difraksi elektron pada suatu grafit kemudian ditangkap di layar di belakangnya, ternyata kembali lagi hasil difraksinya membentuk pola terang gelap, persis seperti terang gelapnya cahaya. Nah, di sini sekali lagi orang melihat, oh ternyata elektron adalah juga dapat berperilaku seperti gelombang. Ya, dari pengamatan seperti itu, bahwa foton pun bisa dilihat sebagai partikel yang disebut gelombang cahaya, ya, bisa dilihat sebagai partikel yang disebut foton. Demikian juga elektron yang adalah partikel ternyata bisa dilihat sebagai cahaya, ya, karena menghasilkan pola terang gelap. Nah, dari sini de Broglie, fisikawan Prancis, mengajukan hipotesa, ya, bahwa sebuah objek itu bisa dilihat sebagai partikel, juga bisa dilihat sebagai gelombang. Sebuah objek, sebuah partikel, ya, yang punya momentum P, ya, itu juga punya gelombang yang dihubungkan dengan persamaan seperti ini. Ya. Jadi ini sebuah panjang gelombang, ya, sama dengan H dikali H dibagi MV. Gitu. Kemudian ya dari sini, ya, keberadaan gelombang materi, gelombang elektron itu mulai makin nyata. Ya. Nah, oleh karena itu Schrödinger membuat sebuah persamaan yang harus dipenuhi oleh gelombang elektron tadi, gelombang materi, ya, yang disebut persamaan Schrödinger. Jadi merambatnya gelombang materi tadi itu memenuhi persamaan Schrödinger, ya. Berbeda dengan gelombang di modul-modul sebelumnya, gelombang mekanik, ya, itu memenuhi persamaan diferensial order 2, ya, masih ingat, ya. Nah, tapi kalau gelombang materi, nah, dia memenuhi persamaan diferensial juga order 2 tapi campuran, ya. Ya, ini order 2-nya order 2 kita bilang ini order 2 terhadap ruang, ya, terhadap lokasi, ya. Tapi nanti order 1 terhadap waktu, ya, seperti itu. Ya, pada akhirnya materi pun menunjukkan sifat gelombang, yaitu elektron tadi menyimpan. Demikian juga foton, demikian juga cahaya, ya, yang sebelumnya disebut gelombang ternyata cahaya pun adalah sebuah partikel yang disebut foton. Ya. Nah, jadi dari sini muncullah interpretasi tadi, ya, gelombang untuk elektron. Jadi elektron itu sebuah gelombang, tapi bagaimana interpretasi dari pola terang gelap yang dihasilkan oleh elektron tadi atau oleh foton tadi, ya, oleh cahaya, ya. Jadi ketika cahaya masuk melewati celah, kemudian terbentuk pola terang gelap, nah, maka di sini ada sebuah interpretasi, ya, sebuah pemahaman bahwa bagian terang ini itu adalah daerah di mana peluang mendapatkan cahaya sebagai foton, sebagai partikel itu besar sekali, ya. Sementara yang daerah yang gelap, ya, itu artinya daerah di mana peluang untuk mendapatkan foton kecil, ya, atau bahkan nol. Nah, jadi di sini ada hubungan antara gelombang materi, ya, baik itu foton maupun elektron, hubungannya dengan
peluang, ya, peluang ditemukannya objek tersebut di tempat tersebut, ya, seperti itu. Nah, ini contoh salah satu aplikasi ya, dari gelombang dan materi. Ya. Di sini ada mikroskop cahaya dan mikroskop elektron. Ya, mikroskop cahaya ini ya udah lebih dulu kita kenal gitu ya, di sekolah udah pernah mungkin memakai mikroskop ini untuk melihat benda-benda sangat kecil ya, untuk melihat misalnya mungkin hewan bersel tunggal dan sebagainya yang kecil-kecil ya, menggunakan cahaya. Nah, kemudian karena elektron adalah juga gelombang, nah secara logis berarti elektron juga bisa digunakan seperti cahaya ya, untuk melihat sesuatu yang kecil. Ya. Nah, bahkan karena panjang gelombang elektron itu bisa dibuat sangat kecil, lebih kecil daripada panjang gelombang cahaya, ya, dengan hipotesa di Broglie tadi bahwa panjang gelombangnya itu adalah sepermomentumnya. Nah, maka mikroskop elektron ini menghasilkan gelombang yang lebih pendek sehingga dia bisa melihat objek yang lebih detail dibandingkan dengan menggunakan cahaya. Ini gambar bawah ini adalah hewan bersel tunggal ya, radiolaria. Nah, yang sebelah kiri ini hasil pengamatan menggunakan mikroskop cahaya. Tapi yang sebelah kanan objek yang sama ya, radiolaria diamati dengan menggunakan mikroskop elektron. Jadi dia terlihat strukturnya lebih detail ya, dibandingkan dengan mikroskop cahaya. Nah, ini yang kanan atas nih cara kerjanya ya. Jadi semuanya serba mirip. Ya. Jadi cahaya itu pakai lensa ya, untuk memfokuskan cahayanya, dijatuhkan ke target. Ya. Targetnya tadi radiolaria, terus kita intip lewat lensa. Ya. Lensa yang dekat mata itu lensa okuler namanya. Nah, sementara dengan menggunakan elektron juga sama. Ya. Perlu juga lensa, tapi lensanya di sini bukan lensa gelas, tapi dia pakai magnet ya untuk memfokuskan elektron. Ya. Dijatuhkan ke objek, nah nanti setelah elektron dijatuhkan ke objek, kemudian diamati lewat detektor elektron. Ya. Jadi dia nggak pakai lensa biasa, tapi dia pakai detektor elektron, nanti diterjemahkan ke dalam layar gitu ya. Nah baru bisa dilihat dengan mata kita seperti itu.